Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya sungguh senang sekali boleh hadir di tengah-tengah ibadah raya gereja Tuhan di tempat ini. Sudah lama saya impikan untuk saya bisa khotbah di sini, tapi gembala kita belum kasih waktu. Baru kali ini saya bisa hadir. Ini sahabat lama saya, ya, dari sejak kami setingkat SMA sudah bersahabat. Dan ketika saya masuk sini saya agak bingung, tetapi ternyata ketika saya ada di tempat ini saya kagum. Dari kebingungan menjadi kekaguman. Bagus sekali gereja Anda ini ya. Rupanya gembalamu bisa juga ya, puji Tuhan lah. Saya sedikit memperkenalkan diri karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Saya Pendeta Juan Huta Barat, dipercayakan Tuhan menggembalakan sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love yang ada di kota Medan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kota Medan pasti melintasi depan gereja kami. Punya istri satu, itu dia yang di belakang, Boru Sinaga. Ya, puji Tuhan, cantik jelita. Itu hebatnya Tuhan ya, mempertemukan yang kurang indah dengan yang indah supaya menghasilkan yang lebih indah. Maka hasilnya seperti itulah. Boru Sinaga, kalau ada Boru Sinaga di sini ya. Anak saya tiga-tiganya sudah kuliah. Dan yang pertama baru menyelesaikan studi S1 di Petamburan dan akan melanjutkan studi di Vancouver, Kanada. Yang nomor 2 sedang magang di Ralali, dekat sini ya, di Ralali. Dan yang nomor 3 ngambil chef. Kira-kira begitu perkenalan singkat kita. Mari kita akan lihat seperti yang dimintakan untuk saya sampaikan bagi kita, bagaimana kita memahami iman dan teknologi. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa dunia ini akan terus berubah. Kita yang tidak bisa mengikuti perubahan maka akan tergilas olehnya. Konon katanya salah satu binatang terkuat dan terbesar adalah dinosaurus. Tapi sekarang punah. Mengapa? Karena katanya dinosaurus tidak bisa mengikuti perubahan itu. Dan perubahan yang kita alami begitu cepat adalah teknologi. Teknologi berkembang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Zaman-zaman saya dulu waktu remaja, karena saya lahir besar di Jakarta. Kalau gembalamu ini kan orang kampung ya. Saya orang kota, begitu. Ya, tinggal di daerah Guntur dan keluarga besarku masih di situ semua. Kita pasti pakai telepon gitu ya, telepon rumah. Wow, udah keren sekali tuh. Lalu meningkat menjadi pager, lalu meningkat lagi menjadi HP, tapi HP-nya sorry ya, bisa nimpuk anjing itu kelelepan itu, karena gedenya. Sekarang sudah canggih-canggih seperti ini. Ya, tetapi teknologi itu harus kita pahami, kita gunakan dengan benar, sebab bila tidak, maka itu akan membuat kita juga menjadi orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan. Nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya tidak mau mendapat berkat sendiri, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti di ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Mari saya jemput semua kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya. Dengan judul perikop Menara Babel, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terseret ke seluruh. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bersama-sama, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah mereka melakukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang berbahagia kita membaca firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi, namun juga membahayakan di sisi yang lain jika digunakan dengan baik dan benar. Teknologi menjadi alat penolong, jika digunakan secara keliru justru akan menghancurkan. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, teknologi sekarang kita sudah mengecap 5G. 5G itu kalau kita punya alat di sini dan dia punya alat juga di sana, kita bisa menghadirkan orang itu di depan kita langsung. Jadi kita seperti bercakap-cakap berhadapan langsung. Itulah teknologi yang sedang dikembangkan. Anda bisa membayangkan betapa hebatnya kemajuan teknologi. Saya percaya zaman Abraham dia tidak berpikir kalau manusia bisa terbang. Tapi sekarang bisa terbang kemanapun kita mau dalam waktu relatif singkat. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa teknologi itu akan membantu kita dalam segala hal. Ya, asal Anda menggenggam HP ini, maka Anda sudah menggenggam dunia. Betul ya? Kita mau lakukan apa? Transaksi pembayaran, oh gampang. Tinggal pencet saja, sudah terkirim. Kita mau apa? Tinggal buka. Duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada ya percuma aja. Teknologi juga nggak bisa kita gunakan dengan baik. Termasuk juga gereja Tuhan. Itu perlu sekali untuk memikirkan bagaimana memiliki teknologi yang baik. Karena itu akan membantu pekerjaan Tuhan. Itu akan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau saya perhatikan gereja Anda ini sangat modern sekali. Tadi saya ngelirik, ya Ida, itu keyboardnya aja RD 2000 loh. Kita RD 400 saja udah ya. Ini RD 2000 ya. Mungkin perlu dikembangkan lagi pemainnya ya. Dan yang lain-lain saya lihat keren sekali. Bagus. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengembangkan pelayanan. Bahkan kalau kita melihat pelayanan yang sedang terselenggara, ibadah yang sedang terselenggara, itu bisa dinikmati, bisa diikuti oleh banyak orang sampai ke pelosok-pelosok lain. Itu teknologi Bapak Ibu. Next kita akan lihat. Tetapi ketika kita belajar dari kisah Menara Babel, inilah dampak dari teknologi yang tidak takut Tuhan. Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki kemampuan untuk meng-create. Memiliki kemampuan untuk mencipta dan sedahsyat mungkin itu akan terjadi. Saya ulangi, sedahsyat mungkin itu akan terjadi. Mengapa demikian? Karena manusia diciptakan itu segambar dengan Allah. Waktu Allah mengambil media dari debu tanah, membentuk lalu menghempuskan nafas dalam bahasa Ibrani nefes. Itulah yang menghidupkan manusia. Dan sekaligus itulah yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain. Dia mampu mencipta, dia mampu untuk berkomunikasi dengan Allah. Maka di ayat yang kita baca tadi, kesombongan manusia itu, mereka ingin supaya dikenal. Maka mereka berkata, yuk kita buat menara Babel setinggi mungkin. Supaya kita mencari nama. Perhatikan, mencari nama. Itu kesombongan. Maka Allah harus menggagalkan rencana manusia
Sebab ayat yang kita baca juga dikatakan bahwa apapun yang direncanakan, apapun yang akan dibuat manusia tidak berhasil. Tadi ya kita baca ya. Apapun yang diperbuat manusia tidak mungkin tidak berhasil. Maka Allah harus turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Dan itulah yang membuat menara Babel pada akhirnya hancur. Sebab tidak terjadi komunikasi yang baik. Saudara, kalau kita tidak takut akan Tuhan, saya percaya teknologi pun kita akan gunakan untuk maksud-maksud kepentingan kita. Bukan tidak mungkin kesombongan menjadi latar belakang semuanya itu. Nah, kita akan belajar dari peristiwa Menara Babel. Yang pertama, peristiwa Menara Babel itu berbicara tentang pemberontakan. Dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya sudah kasih aturan, rule-nya sudah jelas. Tapi manusia itu selalu saja ingin keluar karena dia ingin supaya hidup sesuai dengan kepentingannya. Sesuai dengan keinginannya. Maka terjadi pemberontakan. Saya ingat lagi Allah juga berkata begini. Bila engkau menjadi umatku yang baik, maka aku akan menjadi Allahmu. Itu covenant. Itu sebuah perjanjian, selalu saja manusia yang mengingkarinya. Padahal kalau manusia dengan setia melakukannya, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, bukankah Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Jadi sejak awal pemberontakan itu sudah terlihat. Nah, sudah dihukum sebenarnya karena perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa itu. Salah satunya dengan air bah. Allah menyesal. Saudara, dalam bahasa aslinya bukan Allah menyesal. Kok Allah yang maha tahu seolah-olah dia nyesal menciptakan. Ada. Gitu. Melihat perbuatan manusia berdosa semakin hari semakin parah. Betapa Allah akhirnya harus menghanguskan seluruh manusia. Hanya keluarga Nuh yang tersisa. Tetapi Allah membuat perjanjian tidak akan melakukan lagi perbuatan seperti itu. Dan kita lihat manusia masih terus berdosa dan berdosa. Next, kita akan lihat. Penguasaan teknologi diwakili oleh kemampuan pembangunan kota menara yang sangat tinggi sekali. Ya, dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Seharusnya teknologi itu dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi mereka justru pakai dalam pemberontakan kepada Allah. Saudara, manusia merasa independen. Manusia merasa dia mampu. Sehingga dia tidak membutuhkan Tuhan. Nanti saya menjelaskan betapa mengerikannya orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Karena begini ya, kalau orang-orang ateis yang gak percaya Tuhan, mereka berkata begini, sebenarnya Tuhan itu hanya untuk orang-orang bodoh, orang-orang lemah, dan orang-orang tak punya pengharapan. Bagi kami ini orang-orang kuat, untuk apa Tuhan? Makanya perhatikan negara-negara maju, Eropa, Amerika, dulu yang sangat religius, dulu yang sangat begitu mencintai Tuhan. Sekarang, kalaupun mereka Kristen, itu hanya mengucap Kristen saja. Lalu kalau ditanya, you go to the church? What for? Kamu pergi ke gereja? Untuk apa? Karena bagi mereka, Tuhan itu sebenarnya nggak penting. Tuhan itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang miskin, lemah, tak berpengharapan. Bagi orang-orang yang kuat, bagi orang-orang yang berduit, Tuhan buat apa? Tuh, ngeri ya? Makanya lihat negara-negara itu sekarang sedang dihancurkan oleh Tuhan.
Pelan-pelan mereka mengalami keadaan-keadaan yang sukar. Saudara, baiklah kita mengerti bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Amin. Saya ajar kepada jemaat yang saya gembalakan begini. Kalau kamu mau sukses, mau kaya, mau terkenal, kamu gak perlu Tuhan. Kamu gak perlu Tuhan. Kalau kamu kerja keras, kalau kamu upgrade diri, kalau kamu bisa bagaimana menjalani kehidupanmu dengan baik, dengan benar, saya pastikan sukses. Pasti sukses. Saya membaca ada sebuah kisah seorang Minang. Nanti kalau Anda setelah ibadah ini coba lihat di Google, namanya Barizal Poto. Itu orang Minang yang gak tamat SD, kelas 5 dia harus keluar karena untuk makan, ngutang saja gak dikasih. Dia nekat untuk pergi ke Pekanbaru, hanya modal kerja keras, dan kerja kerasnya itulah yang membuat dia berhasil. Sekarang dia menjadi the real sultan, sebab ketika Anda masuk pagarnya saja, Anda menginjak dan melihat ratusan miliar sudah terparkir di situ. Bayangkan yang tidak tamat SD. Cuman modal kerja keras. Jadi kalau kita ini orang yang rajin, pasti sukses, katakan amin. Sebab gini ya Bapak Ibu ya, orang malas itu cuman 2 sahabatnya. Kemiskinan dan kebodohan. Coba deh, kalau Anda ya, ini yang anak-anak muda Anda mau merantau misalkan ke satu daerah, mau bekerja atau mau kuliah, numpanglah di rumah ommu. Bilang gini, Om, aku mau cari kerja ya, numpang di rumahmu ya. Berapa lama? Sebulan. Omnya bilang oke, namanya ponakannya. Tapi omnya perhatikan baru 3 hari cuman makan, minum, tidur, kelenang-kelenong, makan, tidur. 3 hari kemudian omnya nanya gini, berapa lamanya kok di sini? 1 bulan Om, gak bisa lebih cepat. Karena dia enak ngeliat orang begini. Coba kalau dia rajin bangun pagi sebelum pemilik rumahnya bangun, dia sudah mengerjakan segala sesuatu. Sudah tiba 1 bulan, omnya nanya gini, berapa lamanya kau di sini? 1 bulan. Lalu omnya bilang begini, kenapa kau tidak tinggal di sini saja? Segala biayamu akan kucukupkan. Jadi saya mau katakan begini, kalau kamu mau sukses gak perlu Tuhan. Tapi hati-hati, kalau begitu kita ngapain cari Tuhan? Oh beda Pak. Orang sukses dalam Tuhan dengan orang sukses tidak dalam Tuhan itu beda. Karena apa? Banyak orang sukses tetapi dia mengalami kekecewaan, kepahitan hidup. Bahkan tidak mungkin ketika dia menghadapi masalah, dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi orang-orang dalam Tuhan juga mungkin mengalami peristiwa yang sama, kesulitan, tantangan. Tapi Tuhan memberikan dia kekuatan, sukacita menghadapi semuanya. Itu yang membedakannya. Di dalam Tuhan kita akan menemukan banyak hal yang dunia tidak dapat berikan. Yang kedua, perhatikan next, bukan yang kedua, selanjutnya. Teknologi yang berkembang tanpa takut akan Tuhan akan memungkinkan seperti ini. Di Cina, di Australia sedang dikembangkan manusia yang mati dihidupkan kembali. Betul, ini sedang dikerjakan terus menerus. Ingat apa yang Alkitab katakan, apa yang direncanakan manusia, apa yang dikerjakan manusia tidak mungkin tidak berhasil. Dan kemungkinan besar ini bisa berhasil. Dan kalau berhasil otomatis kita nggak perlu Tuhan. Ikutin saya ya, supaya jangan dibilang nih pendeta kok ngaco nih sesat nih. Enggak, saya nggak sesat. Saya jauh-jauh dari Medan nyesatin orang tuh buat apa gitu. Cuma saya mau bilang gini, kalau ini benar-benar terjadi, Tuhan untuk apa? Kita mati punya duit hidup lagi. Kita mati punya duit hidup lagi. Sebab ada biayanya. Biayanya katanya berapa itu ya? 2 apa? Jangan diganti dulu Pak. Ya, $4.793. 84.000.
Ini kan kalau yang gak punya duit pasti mati. Makanya begini Bapak Ibu, jadi orang kaya itu enak. Ya, jangan pada jadi miskin. Orang miskin itu susah dan nyusahin. Dan Allah tidak pernah merencanakan kita hidup dalam kemiskinan. Baca Alkitab. Rancanganku, rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Mana ada rancangan kemiskinan? Lalu kenapa kita miskin? Ya karena kamu tidak serius dalam Tuhan, tidak bekerja dengan baik, tidak bisa dipercaya, miskinlah. Dan kalau kita miskin gak bisa hidup lagi. Tuh. Dan ini kalau betul-betul terjadi, Alkitab semuanya gugur. Tapi saya percaya seperti peristiwa Menara Babel, Allah sendiri turun untuk menghancurkan rencana manusia. Dan ini kalau dekat-dekat berhasil, nanti Allah juga pasti akan turun menghancurkan rencana ini. Saya mohon maaf ya, Anda sudah sarapan belum sih? Kok kayaknya nggak bergairah gitu? Ada apa sih? Apa Anda ngelihat saya agak aneh ya? Kan tadi saya udah kenalan Pendeta Juan, ya, kayak sosok apa gitu, kok ngelihatnya kayak aneh gitu. Oh silau, oke. Semangat dong ya, kalau kita tuh dalam Tuhan semangat, jangan, aduh susah amat sih gitu loh. Saya udah teriak-teriakan tapi nggak ada ekspresinya, amang tahe. Semangat yuk, ya, ini pasti dibatalin Tuhan, nggak akan terjadi. Karena ini adalah bentuk pemberontakan kepada Allah. Dan tapi mereka masih semangat terus. Mereka bilang kemungkinan besar itu pasti. Dan memang pasti terjadi. Kan ingat apa yang dikatakan Alkitab. Apa yang diperbuat manusia tidak mungkin tidak berhasil. Terus next kita lihat. Yang kedua. Mengapa Allah menghancurkan rencana manusia dalam pembangunan Menara Babel? Karena itu dibangun atas dasar kesombongan. Hal yang menunjukkan kesombongan dalam ayat ini dikatakan, marilah kita mencari nama, reputasi, kemasyuran. Itulah yang dikejar orang-orang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini hamba Tuhan yang sudah digebugin Tuhan habis-habisan. Dan saya baru ngerti kenapa demikian, karena kesombongan. Ya, saya sudah katakan tadi, saya lahir besar di Jakarta, daerah Guntur. Dan keluargaku bukan orang susah. Tapi kenapa saya harus dibawa Tuhan sampai ke Medan? Di tahun yang ke-23 ini saya baru ngerti, oh Tuhan harus bawa saya ke Medan. Sebab kalau saya masih di Jakarta, kemungkinan saya tidak berdiri seperti hari ini. Kemungkinan saya sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah pulang ke rahmatullah. Gembalamu sangat kenal saya siapa. Dari sejak SMP saya sudah menjadi pengedar ganja di Jakarta. Itu sebabnya mami saya panik ketika beberapa teman saya ketangkep, lalu saya dilarikan ke Dumai. SMP kelas 2 saya dilarikan ke Dumai. Di Dumai saya curi sepeda orang, saya ketahuan sama tulang saya berantem sama tulang saya diusir. Saya pergi ke Duri, dari Duri saya pergi ke Siantar, dari Siantar saya tamat sekolah di Serbelawan. Anda tahu Serbelawan kalau Medan, Siantar itu di tengah-tengahnya masuk ke dalam. Nggak ada di peta. Sepi sekali. Itu apa ya, perkebunan karet. Jadi kalau kita masuk langsung gitu, gareng gitu. Saya dibuang di situ. Lalu setelah itu saya tamat sekolah, saya pulang ke Jakarta kan. Di depan pintu mami saya, ibu saya bilang begini, sekarang kau sekolah pendeta. Itulah sebabnya saya jadi pendeta. Saya ini jadi pendeta bukan karena dipanggil di jamaah Tuhan, bukan, dipaksa ibuku. Saya ini gak punya panggilan jadi pendeta.
Gak ada. Dalam radarku sedikit pun tak mau aku jadi pendeta. Karena aku ingat jadi pendeta itu identik dengan kemiskinan dan kemelaratan. Zaman saya jadi pendeta Pak. Yang masuk sekolah pendeta itu cuma 3. 1, bandel banget. 2, goblok amat. 3, miskin banget. Sudah. Cuman itu. Kalau yang average, yang rata-rata, nggak dikasih mamanya itu masuk sekolah pendeta. Ngapain kau sekolah pendeta mah? Miskin kau nanti. Kami ini dulu kalau ingat ya Pak Gembala ya. Hampir kita berpikir kita mau jadi apa nanti ya. Nggak ada harapan. Makanya kalau gembalamu sekarang gini hidupnya. Gue bilang keren banget gereja lo bro. Tadi saya blok duduk. Nggak ada harapan dia nih. Tunggu aja ketemu sama ibu. Kalau enggak, mantah ya. Ku kenalnya gembalamu ini. Ya. Jadi saya sekolah pendeta masuklah. Prosesnya nggak mudah. PGE harusnya 3 tahun aja, saya 4 tahun. Coba. Orangnya bandel-bandel. Apalagi kalau zaman kami dulu di asrama ya. Kan makanannya aduh prihatin banget ya. Apa itu? Kacang merah lah apa. Aduh gak enak dah. Tapi sebulan sekali ada satu gereja yang ngirim menu. Itu lauknya ayam gitu. Ya. Jadi kita semuanya rata-rata makan semua. Udah gak ada yang makan di luar. Wah doanya juga semangat. Tapi kalau berdoa jangan begini. Bapak terima kasih untuk makanan ini. Untuk ayam ini. Amin. Ayamnya hilang. Pasti hilang. Uang yang ngumpul di situ anak-anak brengsek. Maka kita harus berdoa begini. Bapa di surga. Begitu amin ayamnya ada. Ya nggak percaya underwear aja hilang. Semuanya hilang. Parah. Sekarang orang banyak mau jadi pendeta. Lihat pengusaha jadi pendeta. Orang kaya sekolah pendeta. Artis sekolah pendeta. Anak pendeta besar sekolah pendeta. Karena jadi pendeta itu enak. Zaman sekarang. Lihat buset dah, pendetanya nggak tahu dia mau jadi pendeta. Betul ya? Sampai saya kadang-kadang, ini banyak banget pendeta ya. Jadi lahan kita habis juga di lahan mereka ini. Gitu. Dulu saya khotbah di Medan, hari Minggu tok bisa 6 kali, 6 sesi. Betul, sekarang 1 aja susah. Karena banyak pendeta-pendeta muda yang ganteng-ganteng, ya kan keren-keren. Cakep ngomongnya gak pakai koma. Aduh. Saya senang saja karena mereka pemberita Injil Kristus. Tapi saya mau bilang begini. Pak, Bu. Betapa tidak mudahnya menjadi pengkhotbah itu. Karena kalau ngomong kayak begini nih. Hampir semua orang hampir bisa. Ngomong kebenaran. Tapi begitu turun dari podium. Melakukan yang diceritakan, yang diberitakan itu sangat tidak mudah. Makanya kalau kita melihat viral ada pendeta gebukin istri, betul nggak? Kan lagi viral tuh kemarin. Pendeta tersandung skandal ini dan begitu dan sebagainya. Karena prosesnya tidak mudah Bapak Ibu. Saya ini orang yang hancurnya itu sudah keliling Pak. Gembalamu tahu siapa saya. Makanya saya harus dibawa Tuhan ke Medan dalam pembentukan yang tidak mudah. Orang Medan itu Pak, sorry to say ya, ini direkam gak? Aku takut loh ini. Brutal. Betul. Coba Anda pergi ke Medan, kalau nggak lalu lintasnya, wah. Merah kita berhenti dimarahin. Tit. Merah suruh jalan, hijau kenceng, kuning jalan terus. Hampir nggak ada aturan di situ Pak. Kalau kita bilang kenapa begini? Ini Medan Bung. Tuh. Bayangkanlah pembentukan Tuhan yang tidak mudah bagi saya. Makanya saya minta maaf di banyak gereja. Karena saya lah Tuhan izinkan ada COVID. Supaya saya dipulangkan ke Medan. Itu kan versi saya, kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa, terserah.
Panjang sekali Bapak Ibu. Karena sesungguhnya saya ini sombong. Saya merasa orang Jakarta, saya punya keluarga cukup ada. Saya merasa, oh siapa lu? Yang saya bilang siapa lu sekarang tiba-tiba naik, saya bilang, hah? Saya begini terus karena saya dihajar Tuhan. 6 kekejian di mata Tuhan, bahkan 7 dalam Amsal pasal 6. Salah satunya yang paling utama adalah kesombongan. Tuhan benci dengan orang sombong. Makanya jangan sombong Pak. Jadi saya ngomong sama anak-anak saya, jangan sombong ya Mang. Jangan sombong ya Nang. Mau lihat gak orang sombong? Habis kan? Kalau saja papi hidup gak seperti ini, mungkin kita gak begini Nang. Dihabisin Tuhan. Berhentilah sombong. Jangan. Lihat next. Ini orang-orang sombong ini semua ini. Orang kalau sudah di atas, orang udah sukses, dia nggak butuh Tuhan. Maka John Lennon berkata begini, kekristenan akan hilang, akan lenyap dan menyusut. Kami The Beatles sekarang lebih populer ketimbang Yesus, betul? Dia pernah ngomong begini, dia mati ditembak. Lihat, kesombongan itu pada akhirnya akan dihancurkan Tuhan. Dulu ada satu perusahaan yang begitu sangat sombong sekali membangun sebuah kapal pesiar yang mereka beri nama Titanic. Dia bilang tangan Tuhan pun tidak bisa mengkaramkan kapal ini. Dalam perjalanan perdananya Tuhan habisin. Nyesel saya terlambat ngerti begini. Kalau dari dulu saya rendah hati. Tuhan sayang loh sama kita semua loh. Untung aja Tuhan masih bisa percayakan begini loh saya loh. Saya masih dipercaya gembala, saya punya keluarga baik. Saya masih diberkati lah, pokoknya hidup masih rata-rata lah. Coba kalau dulu saya rendah hati. Saya lebih hebat dari gembalamu ini. Percayalah. Karena dia kan orang perantau, saya orang asli. Tapi biasanya emang orang asli yang ini ya. Karena dia leha-leha, tenang aja, adanya gitu kan. Kalau orang kampung kan harus kerja keras, kalau nggak makan dia. Gitu ya. Jangan sombong. Rendah hatilah kita. Orang rendah hati itu anggun sekali nampaknya. Ya, karena orang sombong itu kan selalu menarik kemuliaan bagi dirinya. Enggak apa-apa. Dia ngomong enggak apa-apa tapi hatinya, iya dong siapa saya. Itu orang sombong tuh. Betul. Tapi orang yang rendah hati dalam ketulusan itu sangat anggun sekali. Nampak dan kita sangat bisa melihat, membaca orang seperti itu. Penguasaan terhadap teknologi dapat menimbulkan kecongkakan dalam diri manusia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pencipta kapal Titanic dan sebagainya. Maka kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan berasal dari Tuhan, katakan amin. Bukan karena kemampuan kita. Kalau kita menyadari tentang ini, akan menghindarkan kita dari kepongahan karena teknologi yang kita miliki. Kita sadar siapa diri kita. Kita manusia terbatas yang membutuhkan Tuhan yang tak terbatas. Maka percayalah tangan Tuhan, the invisible hand itu akan berkarya hebat membuat kita berdecak kagum. Betapa luar biasanya Tuhan. Yang ketiga, belajar dari peristiwa Menara Babel, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Terjadi kekacaubalauan dan penyerakan yang Tuhan lakukan sebagai akibat pemberontakan dan kesombongan manusia. Next.
Maka ketika kita asik berfokus pada menara Babel dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Allah, segeralah berbalik. Kalau kita sudah merasa kita ini udah independen, kita ini sudah bisa semua, seolah-olah mungkin kita nggak bilang saya nggak butuh Tuhan, tapi sikap kita menyatakan kita nggak perlu Tuhan. Kita jalan dengan pongahnya, hati-hati. Tuhan akan turun menghancurkan semua. Di awal-awal pelayanan saya di Kota Medan, maaf ya, saya ini termasuk pengkhotbah yang sangat dikenal dan sangat digandrungi. Saya sudah bilang tadi, hari Minggu saja saya khotbah itu bisa 6 sesi. Susah dapat jadwal saya. Sombong angkuh. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan kami mengalami goncangan yang berat. Pelayanan kami sepertinya gersang, habis begitu. Yang kedua, saya dibentuk Tuhan melalui istri saya. Istri saya seperti yang saya bilang tadi, Anda lihat fotonya. Nanti kalau udah selesai, Anda lihat di Facebook saya siapa di samping saya itu. Itu istri saya cantik sekali. Dari tadi saya khotbah begini, sekian banyak wanita di sini, mohon maaf tidak ada yang secantik istri saya. Mohon maaf ya, ini dengan kerendahan hati loh. Orang Kristen tuh harus setia sampai akhir, katakan amin. Nggak bisa bilang, tuh keren, nggak bisa. Bapak sih nggak ngerti, Bapak nggak tahu sih suami saya. Pak Pendeta ngomong, Pak suamiku itu goblok sekali Pak. Saya mau kasih tahu gini ya, suamimu tuh gobloknya bukan baru sekarang. Nggak ada orang tiba-tiba goblok Pak, Bu, nggak ada. Itu gobloknya udah lama. Tapi dulu waktu kami pacaran sampai menikah, aku nggak melihat loh dia bodoh, dia goblok. Karena cintamu besar kepadanya. Cintamu malabab, orang Batak bilang. Begitu berjalan waktu cintamu mulai susut, mulai berkurang, nampaklah kebodohannya. Lalu bagaimana Pak supaya aku bisa kembali seperti dulu? Kembali cintai dia. Maka hilanglah kebodohannya. Karena tidak bisa tidak, orang Kristen harus bertahan. Apapun yang terjadi, sekalipun si bodoh itu. Anda ngerti gak sih maksud saya? Apalagi saya pendeta. Maka tidak bisa tidak saya berdoa sampai puasa. Saya berhari-hari berdoa, berbulan-bulan, Tuhan jamah istriku, ubahkanlah dia Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan, sampai hari ini dia tidak berubah. Betul, wah ribut keras dan sebagainya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena saya kan dosen. Saya biasa ngatur kiri Pak, kanan. Di gereja maju Om, mundur Om. Di rumah saya bilang kiri apa? Ada keseimbangan. Anda ngerti gak maksud saya? Kalau saya nggak diizinkan Tuhan ketemu sama istri begitu, saya makin arogan. Coba kalau istriku orang Jawa, yang saya bilang kiri, nggak mas kiri. Kanan, nggak mas kanan. Injek kakinya, masih dipakai mas. Saya ini semakin sombong dan tidak terkendali. Nah itu artinya Tuhan izinkan semua mendatangkan kebaikan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Aku ditajamkan dengan istriku. Lihat tema di Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan baik sama saya. Sekarang saya melihat betapa tangan Tuhan yang hebat mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Mungkin saya tidak punya kebanggaan seperti banyak pendeta hamba-hamba Tuhan lain. Tapi saya punya kebanggaan melihat anak-anakku yang mencintai Tuhan. Mereka orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Anak saya yang pertama sekarang diminta menjadi salah satu gereja
rayon ya, besar. Karena dia bisa semua. Dia bisa keyboard, dia bisa drum, dia bisa gitar. Nyanyinya wah. Dia pernah ikut Indonesian Idol. Walaupun gak juara. Kalau nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ada vibranya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Keren. Bener Pak, saya gak bangga-bangga anak saya. Aduh Tuhan. Oleh tema di Tuhan, semuanya Tuhan hibur melalui itu. Anak yang baik, rendah hati, ganteng lagi. Nanti lihat. Dia sedang persiapan untuk berangkat ke Vancouver. Anak yang kedua, aduh cocok banget jadi ibu gembala. Lembut banget suaranya hampir gak terdengar. Sungguh, kalau ngomong papi, kenceng apa sih Nang? Iya pap, gitu loh. Dia pernah ke Medan waktu liburan, cuman 1 bulan, kurang 3 hari. Waktu dia izin pulang, pelayan-pelayan bilang, aduh jangan pulang lah, nangis. Jemaat bilang kok pulang sih, anak sekolah minggu ada yang, kakak jangan pulang, begitu. Kan gak bisa dia harus kuliah. Akhirnya begitu berangkat, ada yang ngasih duit transfer, ada yang kasih ikan teri, ada yang kasih mie goreng, ada banyak dia kasih. Saya berbulan-bulan di Jakarta ditanya juga enggak loh. Anak saya sampai digituin loh. Lembut sekali. Anak saya yang ketiga, itu sudah diterima di Presiden University 100% beasiswa. Wah saya udah tenang, terima kasih lah Tuhan. Tuhan baik sekali. Giliran dia mau berangkat, pelayan-pelayan bilang begini, Pak Gam, kalau Bella berangkat siapa teman kami di sini? Kalau Bella berangkat siapa yang main musik di sini? Kalau Bella berangkat siapa begini begitu. Waduh saya pusing loh. Sebab kalau dia ke Presiden University kan tinggal berangkat doang. Tapi pelayanan juga saya kan harus pikirkan. Saya tanya sama dia, kamu keputusannya gimana Nang? Dia bilang begini, aku melayani di sini aja Pak. Wah saya kaget sekali. Saya bilang gini Nang, kalau kamu pergi akan adanya nanti gantinya itu. Enggak Pak, aku di sini aja. Tapi oke lah, kalau kamu di sini, kamu kan harus tetap kuliah. Ikutlah tes di USU. Teslah di USU. Saya doakan. Gak lulus. Waktu saya dengar dia gak lulus, saya ngomong Tuhan gini. Ini aja Tuhan gak mau tolong. Ngerti gak maksud saya? Sebab di Presiden 100% loh. Demi pelayanan dia mau tetap tinggal. Kan dia harus kuliah, gak mungkin pelayanan dia nganggur. Nggak lulus. Makanya saya bilang, ini aja Tuhan gak mau tolong. Karena saya bingung. Mau kemana anak ini? Saya bilang, Nang kamu harus tetap kuliah. Iya Pak, aku mau ambil kuliah lain lah. Kamu mau ambil apa? Mau ambil chef. Hah? Chef? Belum pernah seumur-umur saya ngeliat dia masak. Masak air angus, masak nasi malah itu. Tapi kok ngambil chef? Akhirnya saya bilang ya udahlah, mungkin nanti di perjalanan dia bisa lakukan. Saya pikir chef itu murah. Masuk pertamanya 30 juta. Saya bilang Tuhan ini bagaimana nih Tuhan? Tapi Tuhan tolong semuanya. Dan dia sekarang dapat ranking 2. Kesedapan makanan dan teksturnya bagus. Bayangkanlah semua Tuhan tolong, Tuhan atur baik. Marilah kita belajar untuk mengikuti cara Tuhan. Jangan karena kita ada pada zaman di mana teknologi berkembang kita menjadi angkuh dan sombong. Ingat, kita tidak bisa independen. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena kita manusia yang terbatas. Teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan. Lihatlah betapa tangan Tuhan yang hebat
akan memberkati kita semua. Selamat berjuang saudaraku. Saya berdoa kiranya kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan kita akan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Amin.